konsep gerak melingkar. Apa ya faktor yang bisa membuat biang lala berputar dengan seimbang? Yang pertama, gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan ketinggian. Gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam mengukur ketinggian bangunan dan mengukur kedalaman kolam. Angga dan Erlan berada pada sebuah bukit yang tak jauh dari jurang. Sebagai langkah antisipasi, Erlan ingin mengukur ketinggian jurang tersebut dengan melemparkan batu. Dan batu terdengar ke dasar jurang pada waktu 3 detik. Hitunglah kedalaman jurang yang diukur dan berapa kecepatan batu hingga menyentuh dasar jurang. Persamaan yang digunakan adalah ketinggian H sama dengan setengah dikalikan gravitasi bumi G dikali dengan waktu kuadrat T. Atau H sama dengan 1/2 dikali G dikali T kuadrat. H sama dengan 1/2 dikali 10 meter per second kuadrat dikali 3 kuadrat. Maka H sama dengan 45 meter. Sehingga didapatkan ketinggian jurang sedalam 45 meter. Kemudian, untuk mencari kecepatan, digunakan persamaan berikut. V sama dengan akar 2 dikali GH. Dengan G adalah 10 meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian dalam meter. Maka, V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 45. V sama dengan akar 900. Maka V sama dengan 30 meter per second. Maka didapatkan ketinggian jurang sebesar 45 meter dengan kecepatan batu hingga dasar jurang sebesar 30 meter per second. Selanjutnya, gerak parabola adalah gerak yang terdiri dari dua komponen kecepatan. Kecepatan sumbu X dan sumbu Y. Dan seluruh lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Angga sedang melemparkan bola dengan kecepatan dan sudut elevasi tertentu. Bola akan bergerak ke atas hingga mencapai ketinggian maksimum. Setelah itu, barulah bola kembali turun hingga mencapai jangkauan maksimumnya dengan lintasan melengkung. Bola yang Angga lempar akan mengalami gerakan parabola. Lantas, mengapa disebut gerak parabola? Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB di arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB di arah sumbu Y. Artinya, kecepatan benda pada sumbu X akan selalu tetap, baik besar maupun arahnya. Sementara itu, kecepatan benda pada sumbu Y akan mengalami GLBB diperlambat akibat pengaruh kecepatan gravitasi. Nah, pengaruh gravitasi inilah yang menyebabkan gerak bendanya melengkung, sehingga disebut gerak parabola. Perhatikan rumus berikut. Gerakan parabola juga dapat kita lihat ketika menendang bola, menembakkan peluru yang dilesatkan lewat ketapel, gerakan syuting yang dilakukan pemain bola basket ke arah ring, serta menerbangkan pesawat dari kertas lipat yang kemudian jatuh karena gaya gravitasi. Gerak melingkar adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Gerak melingkar ini ada dua, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Suatu gerakan bisa berputar karena ada gaya yang bisa membelokkannya menuju pusat atau sumbu lintasan lingkaran tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal atau Fs. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut tetap. Dengan kata lain, berarti percepatan sudutnya sama dengan 0. Hal ini dikarenakan arah percepatan sudutnya sama dengan arah putaran partikel.
Tetapi GMB tetap memiliki percepatan loh. Namanya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal, AS, adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial. Perlu diingat ya, bahwa semakin besar percepatan linear atau tangensialnya, maka akan semakin besar pula nilai percepatan sentripetalnya. Selanjutnya adalah gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan dan percepatan yang konstan. Dapat dikatakan, kecepatan sudutnya berubah-ubah, namun percepatan sudutnya tetap. Pada GMBB, percepatannya dinamakan dengan percepatan tangensial. Pada percepatan tersebut, terjadi perubahan besar kecepatan linear secara beraturan. Persamaan percepatan tangensial dinyatakan sebagai berikut.